Bumi yang kita cintai ini barangkali susah diterima akal cerita saya. Saya sekolah dasar dulu di SR, Sekolah Raya di Lumban Sinaga, Pangaribuan, Tapanuli Utara. Yang saya ingat selama sekolah dasar kita tidak pernah pakai sepatu. Mungkin rata-rata seperti itu juga, bukan hanya saya aja. Yang bisa menggambarkan kesulitan itu adalah di saat SMP. Saya sudah masuk SMP. Kami punya SMP namanya SMP Lutung. SMP Lutung ini dari Lumban Sinaga 6 km. Ya, Bukan di Pangaribuan. bukan. Lutung. Jadi dari Lumban Sinaga kita ke Paromburan, turun sungai, naik lagi daratan, potong ke arah Raut Bosi, karena kampung Lutung. Nah di situ dibuka SMP. SMP darurat itu. Jadi sebenarnya saya nyaris tidak sekolah. Karena kalau masuk di SMP Pangaribuan, SMP negeri, saya tidak mampu, dan artinya itu impian saja. Teman sekampung banyak yang masuk, ada sekitar 7-8 orang. Jadi saya pilihan satu-satunya yang bisa saya masuki adalah SMP Lutung. Dari Lumban Sinaga masuk ke Utama Muka, kemudian jalan potong ke Raut Bosi, Lutung. Satu SMP yang umurnya tidak panjang. Tidak panjang karena waktu saya kelas 2 SMP, sekolah ini tutup. Tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada murid yang mendaftar. Perkembangannya tidak mengizinkan, sehingga bagaimana saya harus menyambung ke SMP-nya lagi. Saya masuk ke Kota Talutung, meminta mencari solusi bagaimana menyambung. Masuk saja di SMP yang ada di situ, tetapi nanti ujian bersamaan dengan SMP negeri Simong Dolok. Simong Dolok ini kalau kita hukum inilah SMP negeri. Sibukpulo, SMP negeri Sibukpulo. Singkat cerita, saya tamat SMP. Sebenarnya tidak lulus karena tidak bisa ujian yang benar, sekolahnya nggak benar itulah. Nah, tapi saya masuk di SGA HKI di Tarutung, sekolah guru. Dulu tidak ada SPG, namanya SGA, sekolah guru agama. Mengapa saya pilih SGA? Dengan pilihan utama supaya segera dapat pekerjaan. Saya ingin dapat pekerjaan cepat, karena orang tua sudah tidak ada itu. Waktu saya kelas 3 SMP SGA, bapak saya sudah meninggal. Kalau ibu meninggal waktu saya SMP kelas 3, ibu saya sudah meninggal. Nah, singkat cerita saya masuk SGA HKI di Talutung, persis di ujung jembatan Eksijau. Ada gereja HKI sebelah kanan, di situ ada perguruan HKI, Kuliah Kristen Indonesia. Sama-sama HKI. Di situ, itu kan. Nah, saya lulusan itu, lulusan SGA HKI. Ada gunanya. Karena apa? Karena masuk Jakarta tahun 64. Di Jakarta ini butuh sekali guru. Tidak ada guru. Kekurangan guru luar biasa itu. Saya tinggal di rumah sepupu yang kita hadiri meninggalnya beberapa bulan lalu, Cinere. Itu itu Amang Uda nomor 3 itu. Dia dulu di sini dulu. Saya numpang di rumahnya dia di Bukit Kemuliaan. Dari situ saya melamar sekolah jadi guru di SD Cilamanya 2 Pagi, Cideng Barat, Jakarta Pusat.
saya bawa ijazah, saya belum membuat surat lamaran, tapi saya ke situ, ke kantor pemilik sekolah di Cideng Timur, atas petunjuk Inang Guru Bultom, hanya Niang Gimila, Mati Tua suatu Pak. Iya. Saya sampai di kantor pemilik sekolah itu, dia bilang, saudara dari mana? Kata itu pemilik. Dari Tarutung Bapak. Mau apa? Datang ke sini untuk apa? Dia bilang, saya mau mencari pekerjaan. Saudara sekolah apa? Saya lulusan SGA. Mana ijazahnya? Dia minta. Waktu itu saya belum ada fotokopi waktu itu. Jadi saya bawa aslinya. Dia buka. Dia agak kaget dia. Oh, bagus sekali nilai ujian penghabisan ini, dia bilang. Tidak ada merahnya. Ini 9 dan 8. 9 dan 8. Ya. Saya harus akui itu. Teman saya dulu Marga Siregar di Bandung. Pintar sekali dia bilang matematika. Orang Batak. Jago semua dia bilang. Terima kasih Pak. Jadi apa? Saudara mau cari apa? Aku kepingin dapat pekerjaan, saya bilang. Langsung dia bilang, besok mengajar aja ya. Udah siap? Langsung besoknya. Saya minta maaf waktu itu, saya bilang saya minta maaf Bapak. Kenapa? Saya punya pakaian cuma 3 foto. Saya baru nyampe dari Medan ini. Saya harus cuci dulu baju-baju saya. Itu keterbukaan yang sempurna itu, karena kita tidak tahu Mas Pekalecek, nggak ada cerita sembunyi-sembunyi, kita jujur aja. Pak, saya minta waktu untuk apa? Aku mau cuci dulu pakaianku, cuma 3 setel, udah kotor semuanya. Ya sudah, nanti kamu mulai masuk tanggal 1. Nah, saya tinggal di rumahnya Aparaniba, Randus Maraya Tua. Dulu dia dapat rumah dinas di Kemuliaan dari Departemen Perhubungan. Di Kemuliaan itu di belakang Bank Indonesia persis. Di belakangnya kantor Bank Indonesia sekarang, kalau masuk ke jalan Budi Kemuliaan, gang pertama masuk kiri itu kompleks Departemen Perhubungan. Dia dapat rumah di situ dari Departemen Perhubungan. Cuma 1 kamar sebetulnya, ruang tamu, kamar tidur media, dapur. Nah, saya tinggal di situ dengan adik kandungnya Aparanibe. Nah, namanya Mas Musari sebetulnya. Kami 2 ada di situ. Masih saya ingat pekerjaan kami kalau hari Sabtu, semua sepatu disimir mengkilap, semua sepatu. Lalu hari Minggu pagi, semua pakaian yang sudah kering, setrika, tidak ada lagi yang ado-adoan. Tidak digosok. Semua sudah digantung rapi. Jadi saya pribadi sangat perfect menerika pakaian, apalagi celana. Tidak ada 2 garisnya, 1. Licin. Sampai waktu sekolah guru di Tarutung, ada guru kami mereka Situmel tinggal di Simaung Dolo, arah ke Sibolga. Dia perhatikan saya punya penampilan. Dia bilang, dia sebut nama kecil saya. Kamu hari Minggu mau kemana? Ya Pak, kamu ke rumah dulu ya. Aku ke rumahnya. Nggak mau. Sampai di rumahnya, di meja makannya itu sudah ada ditutup dengan tudung saji. Dia bilang, ini nasi ini panas. Kalau kamu lapar, buka tudung saji, itu nasi. Lapar, itu ada ikan, kamu makan. Tapi dia bilang, hampir 1 karung pakaian itu. Dia bilang, tolong setrika dulu ya. Jadi saya sampai jam 8 malam baru pulang dari sini. Setrika pakaiannya dia.
Tapi dia bilang, wah kamu punya setrikaan ini gak ada cacatnya. Dia bilang, ini bisa potong ubi celana ini. Dia bilang gitu. Luar biasa ini. Karena waktu itu masih pakai kanji. Iya lah. Setrika di kanji baru dikebas dulu, disiram-siram dulu baru setrika. Itulah riwayat sekolah ya. Oh, iya. Jadi saya lulus sekolah guru itu dan tinggal di rumahnya Aparaniba Randus Marehe Tua almarhum di Kemuliaan. 2 minggu saya di situ, saya ketemu pendiri sekolah di Cideng Timur. Langsung disuruh saya mengajar SD Cilamai 2 pagi Cideng Barat. Wah, besok kamu mengajar ya? Pak, minta izin, saya mau cuci pakaian saya dulu. Saya butuh 3 hari. Itulah awalnya, saya jadi guru. Tapi saya sebetulnya secara pribadi tidak punya bakat dan tidak berhasrat jadi guru untuk seterusnya. Sehingga begitu saya mengajar, sorenya saya ambil kuliah. Jurusan hukum. Dalam 5 tahun, saya sudah ambil S1 hukum. Tidak ada waktu yang terbuang. Tidak ada yang katakanlah terbuang cuma-cuma. Semua berjalan. Sampai saya jadi pegawai negeri sipil, guru golongan D2. Mereka jelas kita 1.800.000 sampai 2 juta itu. Nah, saya mengajar, saya kuliah, saya mengajar, saya kuliah. 71 saya selesai kelas 1. 72 saya PNS, pegawai negeri sipil. Tapi saya sudah pindah melamar ke Departemen Kehakiman. Saya persingkat 1 April 74, saya sudah 3A calon hakim di Departemen Kehakiman. 1 April 74, Presiden Soeharto tanda-tangani SK diangkat sebagai hakim. 1 April 1974 sampai pensiun. Jadi yang saya mau katakan, sungguh Tuhan itu ada. Tuhan itu berbelas kasihan. Dan Tuhan itu tidak membiarkan orang yang menyembah dia, memohon ke dia, bersandar sama dia, mengandalkan dia. Dia tidak biarkan terlunta-lunta. Permohonannya dikabulkan. Itu yang menjadi kesaksian buat saya. Karena hampir saya tidak ada pengangguran. Masuk guru SD, kuliah, lulus S1, 1 tahun lulus, saya sudah masuk calon pegawai negeri sipil, calon hakim. Dan 3 tahun magang, jadi tidak bisa langsung hakim. Ternyata butuh 4 tahun praktek. Jadi panitera pengganti dulu, jadi juru sita dan mendampingi hakim sidang dalam proses persidangan setiap hari. Setelah memenuhi syarat, sudah bisa membuat putusan, bisa dilatih kami membuat putusan. Setelah dites, sudah bisa membuat putusan walaupun sederhana, baru diusulkan ke Presiden untuk hakim muda. 1 April 74, saya terima SK menjadi hakim, ditempatkan di pengadilan negeri di Tuli-Tuli, Sulawesi Tengah. Itulah untuk pertama kali. Dan yang saya mau syukuri adalah bisa menyelesaikan pengabdian itu sampai pensiun. Kenapa? Balik teman saya tidak sampai pensiun. Kena masalah, kena penyakit, atau kena masalah, mau uang sokong, jadi dipecat. Akhirnya gugur lah itu perjalanan karirnya, tidak bisa jadi hakim. Dengan saya mau syukuri karena sampai pensiun sekarang kita berkumpul di sini dalam usia saya 80. Oleh tema di kita sudah naroh, lana kalau umur 20 nggak mulai tolpingon, akar jong-jong di tolping di dulu lama tuh. Kalau jong-jong di tolping di dulu, aku pukul 3 nih.
Artinya, kalau dia itu ngeletek, tek, tek, 3 kali meletek namanya soma, selesai mah. Jangan orang bercerita ini. Selesai mah perjalanan ini semua. Alani kami yang guna, alani arong guna, macalas rohat, ibu mata, urun menghindari, luar biasa. Akatanian, ayo orang orang kah, kopangan boleh loh semua, arong guna. Arong guna marak dulu alat jamuna, saya kira jamuna terumah, mengerian ni. Bergeja, pacaran dulu marok. Wah, ini. Saya mau lihat, ke sini. Udahlah, memang kosong ini baru harus warga dia tabatan. Ada apa? Artinya ima nama khusus ibarat. Baru jabulun. Martodi, marbau nabulun, marpasawaran nauli, urang donganna. Si Begia di mana? Napel pula tiru 100%. Hatani, hatana ring, tapi hatana roh, hatani. Masa ini malu panggil di pasawarata. Mau datang mah ditanya muna. Saya rumah acara musik itu apa? Pendukung. Mula tema di tuarta, malang marung lebih tujuh mata berjengkan udah kesadario di mana maraya ulang tahun bahwa lupuluhon ang diniga opugonar dodi. Sa si matuturuan di tuarta bertingkat basai. Saya saut matutu pangidot taiso pangidot ni anak niga nakin satu nama Nini Marnono. Postor nami di si amanginam di pangiduan nami siat tutup ni rohan muna tutup mangiduan tutup tanda bata na calon nami di sugut kaduan di panguluan ni angin nami Oktober Doli 10 jari-jari ke 10 sarah sumat jujung hata nauli hata naringkan na pinasaha muna Tuhannya pada detik yon waktu hamil sa nakto kami jabu Butima